Jika di musim kemarin ada ex pemain PSG Layvin Kurzawa, musim depan berpotensi ada pemain level dunia lainnya yang datang ke Liga Indonesia. Halo sobat bola sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu. Seperti yang kita semua tahu bahwa saat ini kita lagi banyak dikenyangkan sama rumor transfer yang banyak beredar. Apakah situasi ini jadi situasi yang salah? Jelas sama sekali gak salah, karena situasi ini pada dasarnya lumrah terjadi di momen bursa transfer. Dan klub ataupun pemain yang dirumorkan juga sebenarnya dapat keuntungan, karena secara gak langsung mereka otomatis jadi bahan obrolan publik dan bisa mendapatkan engagement tinggi yang berpengaruh terhadap posisi transfernya. Nah sekarang kita mau ajak kalian lagi buat mendalami tentang rumor yang beredar. Kalau biasanya pemain yang dirumorkan adalah pemain yang secara CV masih masuk akal, dalam artian secara logika masih sangat mungkin untuk klub Indonesia mendapatkan pemain dengan CV tersebut. Sekarang kita bakal bahas rumor yang berkaitan dengan pemain yang punya CV bener-bener mentereng. Dia adalah pemain yang pernah main di liga terbaik dunia, pernah main di Liga Inggris, banyak caps di Liga Prancis, pernah juga main di Liga Champions. Bahkan yang lebih luar biasanya lagi adalah pemain ini jadi salah satu bagian dari skuad Prancis yang berhasil jadi juara Piala Dunia di tahun 2018. Lihat dari CV-nya aja udah sengeri itu kan? Dan sekarang, pemain tersebut nyatanya punya persentase rumor yang cukup tinggi untuk bergabung dengan salah satu klub Liga Indonesia, yaitu Persib Bandung. Wow. Maka karena ini jadi rumor yang gak biasa, di sini kita mau ajak kalian buat bahas terkait rumor tersebut. Kita bahas mulai dari siapa pemain yang dimaksud, pengalaman dan kualitasnya gimana, sampai kita juga bahas terkait kondisi rumornya gimana. Seberapa besar peluang untuk rumor ini bisa terjadi. Pokoknya itu semua bakal kita kupas tuntas di sini. Biar kalian gak ketinggalan informasinya, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir. Bareng gua Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas. Biar gak gitu-gitu doang, tahu sepak bola. Disclaimer, apa yang kita bahas di video ini sifatnya masih rumor. Gak ada jaminan 100% yang bisa memastikan bahwa rumor ini pasti bisa terrealisasi. Kenapa kita bahas ini? Karena ini penting untuk kita pahami supaya kita bisa tahu dan kenal sama calon pemain baru yang kemungkinan akan direkrut, supaya kita bisa menilai apakah pemain ini layak untuk direkrut Persib atau enggak. Dan nanti kita juga bakal bahas terkait dasar yang membuat rumor ini terjadi. Langsung aja, jadi pemain yang bakal kita bahas sekarang adalah pemain asal Prancis bernama Djibril Sidibé. Dia adalah pemain berposisi utama sebagai bek sayap kanan, usianya 34 tahun di akhir Juli nanti, dan punya market value senilai 17,38 miliar rupiah. Waduh bang, pemain tua itu mah emang bakal ada manfaatnya buat Persib. Ntar malah kayak Kurzawa lagi, jadi jarang main karena nggak fit. Sabar dulu. Walaupun sama-sama berposisi sebagai bek sayap dan berasal dari Prancis, Djibril Sidibé ini punya beberapa modal yang membedakan antara dirinya dengan Kurzawa. Yang perbedaan tersebut bikin dia masih cukup layak buat diandalkan sama Persib Bandung. Mulai dari segi karir, dia di musim kemarin main di salah satu klub Ligue 1 atau kasta tertinggi Liga Prancis, yaitu Toulouse. Dan karirnya di Toulouse bukan sekedar sebagai penghangat bangku cadangan, melainkan dia masih sangat diandalkan jadi pemain utama. Di musim kemarin, dia mainin total 35 laga dengan catatan 2.304 menit bermain, bahkan dia juga bisa nyetak 3 gol dan 4 assist. Artinya statistik tersebut rasanya udah jadi bukti yang sangat nyata bahwa pada dasarnya Djibril Sidibé merupakan pemain yang masih sangat bagus dari segi kondisi fisik. Dia masih sangat prima buat fight selama 90 menit dan dia juga masih punya performa yang sangat baik lewat catatan gol dan asisnya tadi. Maka itulah yang membedakan dia dengan Kurzawa. Kurzawa ketika direkrut memang udah mengalami penurunan karir yang sangat drastis. Dia udah jarang main, punya histori cedera, sehingga memang kondisi fisiknya itu udah sangat gak layak buat dia main bola selama full 90 menit. Sedangkan Sidibé masih sangat terjaga, jadi memang masih sangat masuk akal dan sangat berguna kalau memang ternyata Persib punya niat yang serius buat merekrut Djibril Sidibé. Kemudian, hal yang bikin pemain ini worth it buat Persib, jelas pengalaman dan kualitasnya. Dari segi pengalaman, dia udah main di beberapa klub dan kompetisi level tinggi dunia, mulai dari Liga Prancis kayak Stade Troyes, Lille, Toulouse, bahkan AS Monaco. Di AS Monaco, dia punya caps yang sangat banyak, yaitu 174 pertandingan.
Bahkan dia juga pernah main selama 1 musim di salah satu klub Premier League, yaitu Everton. Untuk puncak karirnya jelas terjadi ketika dia membela AS Monaco, karena AS Monaco ini berhasil disulap jadi salah satu klub yang konsisten ada di papan atas. Ketika zaman prime-nya Djibril Sidibé, dia pernah bawa AS Monaco juara Liga Prancis. Bahkan dia juga berhasil bawa AS Monaco konsisten selama beberapa musim main di Liga Champions. Dan yang lebih luar biasanya lagi, Djibril Sidibé ini jadi salah satu pemain yang masuk ke dalam skuad timnas Prancis yang berhasil jadi juara dunia di tahun 2018. Wow, wow, wow. Maka atas pengalaman tersebut, rasanya jelas udah sangat kebayang gimana kualitas Djibril Sidibé yang punya posisi utama sebagai bek sayap kanan. Layvin Kurzawa aja yang udah gak fit, tapi kualitas sepak bola level dunianya masih sangat terasa, apalagi Djibril Sidibé. Dan walaupun posisi utamanya memang sebagai bek kanan, tapi faktanya di lapangan dia jadi pemain yang perannya cukup versatile. Selain bek kanan, dia bisa juga main di posisi bek tengah ataupun bek kiri. Bahkan di musim kemarin, dia juga ngejalanin peran yang cukup banyak sebagai bek tengah. Maka jelas itu jadi keuntungan terbesar Djibril Sidibé buat direkrut sama Persib. Karena dengan posisinya yang versatile, itu jelas jadi keuntungan besar buat Persib untuk nantinya memanfaatkan kualitas yang dimiliki oleh Djibril Sidibé. Apalagi dengan Persib yang main di 4 kompetisi, posisi versatile tersebut jelas bisa sangat membantu untuk memperkuat kedalaman dan memudahkan Igor Tolic melakukan rotasi supaya kualitas Persib dalam menghadapi 4 kompetisi yang mereka ikuti bisa sangat terjaga. Nah, sekarang kita bahas terkait dasar yang bikin rumor ini bisa muncul. Sebenarnya, rumor ini diperkuat dari unggahan beberapa media besar yang bilang kalau Djibril Sidibé sekarang jadi salah satu pemain yang diincar oleh Persib Bandung. Mulai dari bola.com, mereka secara jelas bilang bahwa Djibril Sidibé memang jadi salah satu pemain yang masuk radar transfer Persib Bandung. Kemudian kalau kita lihat juga di Transfermarkt, persentase rumor kepindahan Djibril Sidibé ke Persib mencapai angka yang cukup besar, yaitu 74%. Maka itu memang jadi dasar yang jelas dari rumor Djibril Sidibé yang saat ini masuk radar transfer Persib Bandung. Kemudian, kalau kita lihat dari situasi serta kondisi Persib maupun Sidibé, untuk Sidibé, dia saat ini berstatus free agent karena kontraknya memang baru aja habis di akhir musim kemarin bareng Toulouse. Itu memang jadi situasi yang sangat masuk akal yang bikin Persib bisa dengan sangat mampu mendatangkannya walaupun Sidibé masih punya market value yang cukup mahal. Kemudian dari sisi Persib Bandung itu sendiri, seperti yang tadi kita bahas, bahwa saat ini mereka butuh kedalaman skuad. Walaupun saat ini situasinya Persib udah punya 11 pemain asing, tapi memang diprediksi masih ada beberapa pemain asing yang bakal keluar dari Persib. Sehingga keluarnya pemain tersebut bakal memunculkan slot untuk Sidibé masuk. Dan dengan peran Sidibé sebagai pemain bertahan, maka jika memang Persib serius buat mendatangkannya, otomatis mau gak mau harus ada salah satu pemain bertahan asing Persib yang keluar. Entah Putros yang mungkin bisa aja memutuskan buat gak memperpanjang kontrak, atau mungkin Julio Cesar yang di musim kemarin performanya dirasa masih kurang ideal buat jadi andalan di lini belakang Persib. Kita masih belum tahu. Yang jelas kalau memang Sidibé hadir di skuad Persib, itu bisa ngasih dampak positif yang cukup besar karena posisinya yang versatile di lini belakang. Artinya Persib tentu berpotensi punya kedalaman yang cukup baik karena ada satu pemain yang mampu mengcover beberapa posisi di lini belakang yang juga dengan kualitas yang sangat luar biasa. Kemudian satu hal lainnya, ini sifatnya perkiraan tapi punya probabilitas yang cukup besar. Bahwa bisa jadi peluang untuk Persib merekrut Djibril Sidibé itu bisa ada dikarenakan kerjasama yang mereka lakukan dengan Duta Besar Prancis untuk Indonesia. Kalau kalian masih ingat, beberapa bulan yang lalu baru aja Persib menjalin kerjasama dengan Duta Besar Prancis. Kerjasama itu tentunya terjadi dalam hal olahraga, khususnya sepak bola, yang fokus utamanya adalah diplomasi olahraga, kolaborasi budaya, dan pengembangan industri olahraga termasuk sepak bola. Nah, kerjasama inilah yang berpotensi memudahkan Persib untuk merekrut pemain asing asal Prancis yang berkualitas. Karena secara gak langsung, kerjasama ini bikin Persib jadi punya perluasan jejaring global yang dengan manfaat tersebut memungkinkan untuk Persib mendapatkan kemudahan dari segi komunikasi maupun akses untuk merekrut pemain asing berkualitas asal Prancis. Karena usaha untuk Persib merekrut pemain asal Prancis pastinya bakal difasilitasi atau dibantu oleh pihak dari Duta Besar Prancis tersebut. Maka situasi inilah yang memang bikin Persib jadi sangat masuk akal untuk bisa merekrut Djibril Sidibé. Walaupun dia adalah pemain dengan CV mentereng yang mungkin harusnya sulit dijangkau, tapi dengan segala macam hal yang dimiliki oleh Persib, tentunya itu bikin Persib punya kapasitas untuk bisa merekrut Djibril Sidibé.
Tapi sekali lagi, kita tegaskan bahwa kabar yang kita bahas sekarang sifatnya masih rumor. Ada kemungkinan hal ini bisa terjadi dan ada juga kemungkinan untuk transfer ini gagal di tengah jalan. Dan paling pentingnya, tentu kita udah sama-sama memahami tentang kualitas serta kemungkinan untuk transfer ini bisa terwujud. Dan sekarang, kalau pendapat kalian gimana? Apakah Djibril Sidibe layak untuk Persib rekrut? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!